Lukas NMB mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Merauke hingga akhirnya pada tahun 2013 ia terpilih menjadi gubernur Papua hingga 2 periode. Namun di penghujung masa jabatannya, Lukas NMB justru tersandung kasus korupsi. Selama menjalani proses hukum itu, Lukas berulang kali meminta agar penahanannya dibantarkan karena alasan kondisi kesehatan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, usai divonis gagal ginjal. Ia menghembuskan nafas terakhir saat menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada September 2022 silam. Banyak drama yang terjadi dalam proses penangkapannya. Saat itu, massa pendukung Lukas melawan dan menuding penetapan sang gubernur sebagai tersangka karena motif politis. Pria bernama asli Lomato NMB itu baru berhasil ditangkap pada 10 Januari 2023 di sebuah rumah makan di kota Jayapura, Papua. Ia pun langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Selama menjalani proses hukum, Lukas juga berulang kali meminta agar penahanannya dibantarkan karena alasan kondisi kesehatan. Lukas NMB merupakan gubernur Papua yang pernah menjabat selama 2 periode, mulai tahun 2013 hingga masa akhir jabatannya pada tahun 2023. Pria kelahiran Kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikari, Papua, 56 tahun silam itu, mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil di kantor Sospol, Kabupaten Merauke. Kemudian di tahun 2001, ia menjabat sebagai wakil Bupati Puncak Jaya berpasangan dengan Eliezer Renmaur. Lukas NMB merupakan gubernur yang menjalani pemerintahan daerah cukup lama hingga akhirnya tersandung kasus korupsi di KPK. Di pengadilan tingkat pertama, Lukas divonis 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai 19,6 miliar rupiah. Karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah, Lukas melawan dengan mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman Lukas menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Tim TV One mengabarkan.